Pokoknya begini aja deh bang. Siapa yang berkhianat, bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur, agar hidup kalian tasbih dan hati kalian tak julid. Bismillah. Pahit di lidah, nikmat dirasa. Insyaallah kita semuanya yang menonton channel ini matinya husnul khotimah, masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini Kiprah Japati ingin membuat video ini melalui tayangan channel Pusat Kebatinan dalam teori atau wejangan. Di sini saya akan memberikan judul motivasi, edukasi, dan klarifikasi. Artinya sekaligus menjawab pertanyaan para subscriber, para followers, ya, atau para pembelajar praktisi yang banyak masuk melalui live streaming TikTok, ya, DM, bahkan sampai chat WA. Itu. Pertama adalah menjawab pertanyaan dari apakah Padepokan Aji Kasepuhan Karuhun Banten ini ilmunya sama dengan ilmu dari Padepokan A atau B, gitu ya. Karena banyak sekali yang bertanya, contohnya seperti ilmu gendamnya, apakah ilmu gendam dari Padepokan Aji Kasepuhan Karuhun Banten berasal dari sini, dari sana, dan dari situ. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama ini sekaligus agar nanti saya tidak lupa. Apapun adanya Padepokan ini tercipta, apapun asal muasalnya ilmu yang ada di Padepokan Aji Kasepuhan Karuhun Banten, dari manapun dia, asal muasalnya Padepokan tercipta dari ilmunya yang mungkin kalian beranggapan mirip dengan di sana, di sini, di situ, di sini, di sono. Kalian nggak usah berpikir seperti itu, karena itu hanya membuang energi, ya, menambah keraguan. Artinya pastilah teman-teman para followers ini bukan orang bodoh. Setiap pencari guru di dunia medsos, khususnya YouTube yang sekarang booming ini, TikTok, mungkin Facebook dan lain sebagainya, untuk mencari guru-guru spiritual yang handal, yang sesuai dengan keinginan kalian, pastilah kalian nggak langsung asal belajar. Itu sudah pasti, ya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya pun pernah mengalami seperti Anda. Jadi tidak asal untuk mencari guru yang langsung ketemu langsung belajar. Walaupun ada seperti itu, banyak praktisi saya tanya, "Lu belajar kemana aja?" Belum pernah kemana-mana. Ketika lihat Aki baru seminggu, saya langsung mau belajar. Tapi ini hanya segelintir kecil orang seperti ini. Tapi lebih banyak orang yang seperti di fase saya dulu, yaitu menimbang-nimbang, berpikir, ya, mencari mana yang saya suka, mana ilmu yang mantap, yang recommended, gitu. Ketahui teman-teman, kalau Anda sudah yakin, Anda sudah ketemu dengan guru yang sesuai dengan pilihan Anda, segeralah belajar kepadanya. Kalau Anda ragu, lama berpikir, Anda mencari lagi, menimbang, tidak akan pernah ketemu, ya. Karena saya berikan bocoran kepada Anda, mencari guru spiritual maupun supernatural bukan dilihat dari kesaktiannya, teman-teman, ya, bukan dilihat dari kesaktiannya.
Tapi apabila Anda ingin mencari guru, carilah guru yang ilmunya barokah. Saya sering mengatakan di konten-konten yang lalu, pertama, tipikal cari guru yang barokah adalah carilah guru yang masih berguru. Ingat, ucapan saya ini bukan terlontar dari lisan saya yang ingin dihargai jadi seorang guru. Karena belum semua praktisi yang belajar di sini itu menganggap saya seorang guru. Maupun guru-guru yang lain, mungkin sama seperti saya nasibnya. Nah, ini pun menjadikan edukasi untuk para alumni saya yang sekarang lagi riyadhah 100 harian dalam program ilmu gendam maupun ilmu hikmah, yang kelak nanti tiba saatnya detik-detik menit-menit ke depan akan menjadi seorang guru. Nah, kamu tonton video ini. Wajib untuk alumni saya yang lusa esok mau menjadi seorang guru seperti saya. Jadi seorang guru tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Ya. Dan jadi seorang guru tidak terkadang tidak sesuai juga dengan apa yang kita inginkan. Tetapi patokan untuk menjadi seorang guru bukan berdasarkan kesaktiannya. Walaupun kesaktian adalah sumber keyakinan pilihan bahwa itu adalah orang yang tepat yang kita butuhkan karena ilmunya tajrib. Oke? Nah, sampai sini bisa dipahami. Carilah guru yang masih berguru. Kenapa? Ini ucapan dari guru saya. Yang saya akui dia adalah seorang guru. Karena bagi saya seorang guru yang sejatinya guru, ya, diamnya itu mengontrol muridnya. Diamnya itu mengandung isyarat, mengandung isyarah, mengandung zat, mengandung syafaat. Karena seorang guru yang original tidak lepas setiap doanya untuk murid-muridnya. Dari rohani bahkan sampai fisik. Yaitu perhatian. Paham di sini? Itu tips pertama untuk menjadi seorang guru. Carilah guru yang barokah, karena guru yang barokah maka di situ ada keselamatan. Adapun Anda cepat berhasil belajar, itu adalah bonus dari Allah karena Anda diberikan pikiran, kecerdasan, kolbu yang bersih, akal yang sehat. Sehingga Allah memberikan tajrib. Ketika pulang dapat ijazah, Anda langsung bisa mengaplikasikannya, mempraktekkannya pada orang lain. Dari 100% manusia di muka bumi ini, khususnya Indonesia, dari 100% yang ada di Indonesia, ya, hanya 15% yang memiliki kemampuan kecerdasan seperti ini. Ketika belajar ijazah guru, diterangkan teorinya, dibuktikan prakteknya, langsung bisa pulang. Ya, hanya 15% orang seperti ini. Dan ada lagi, kenapa bisa terjadi 15% dan kenapa orang itu langsung bisa? Ada lagi penjabarannya. Ya, tapi kan ini saya mau menjawab tentang masalah edukasi, motivasi, klarifikasi tentang padepokan dan ilmu Haji Kesepuhan Karun Banten. Karena ada pertanyaan apakah dari sana, dari situ, dari sana. Saya ulang kembali ya, flashback lagi. Jadi untuk menjadi seorang guru itu, para alumniku, tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Dan jangan sekali-kali berpikiran kerdil dengan menjadi seorang guru. Anda banyak uang, lalu Anda bisa meraup keuntungan dengan Anda memiliki gelar seorang guru. Tetapi ilmu Anda belum guru. Artinya kualitas keilmuan Anda, kualitas wawasan Anda tentang spiritual belum mumpuni. Karena menjadi seorang guru itu banyak konsekuensi, banyak resiko yang harus dihadapi.
Ya, karena setiap pembelajar, praktisi yang belajar sama Anda, tidak semuanya cerdas, tidak semuanya pintar. Ya, segelintir diantaranya ada yang lemot. Ketika dia belajar di padepokan, paham. Pulangnya belum tentu dia paham, lupa lagi. Dan ini kenapa terjadi? Karena semuanya kembali kepada niat si pembelajar itu sendiri. Kalau niatnya memang baik, ya, dan dia sudah izin sama Allah, dia sudah istikharah kepada Allah, ya, pastilah Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Tetapi kalau sebaliknya dia jelek niatnya, ya, ingin jadi copet, ingin jadi ahli maksiat dengan memiliki ilmu saya yang memang dilihatnya, yang sudah dipraktekannya, yang sudah viral, yang terlihatnya mudah, maka akan menjadi sulit apabila Anda memiliki niat yang tidak baik, hati yang julid, dan pikiran yang kotor. Jadi apabila Anda menonton video ini yang mau belajar kepada saya, apabila ada terjadi niatan-niatan tidak baik, hilangkan dulu pemikiran itu. Ya. Tujuan Anda yang penting belajar dulu, milikin ilmunya, baru kembangkan. Dengan kreativitas, ketaatan Anda kepada Tuhan dan kepada guru Anda. Maka di sini keberhasilan akan Anda raih. Paham ya sampai sini ya? Jadi mencarilah guru yang masih berguru, karena kalau kita cari guru yang udah nggak punya guru, seakan-akan dia sakit bisa jalan di air, terbang di langit, niscaya gurunya pasti sailpon, ya, dan rezekinya pasti istidrot. Bahkan guru saya mengatakan silaturahimnya, terputusnya syafaat murid dan guru itu 100 hari guys, atau 3 bulan 10 hari. Ya, ini saya berikan pengertian tentang Anda belajar. Apa sih belajar? Apa sih yang Anda dapati setelah memiliki ilmu yang Anda jasakan oleh guru Anda sesuai dengan keinginan Anda? Ya, apa sih tips kunci sukses berhasil dalam belajar suatu ilmu spiritual dan supernatural? Ini saya berikan. Pertama, Anda gunakan niat yang baik. Insya Allah rezekinya halal. Dan mantapkan diri Anda. Carilah guru-guru di medsos, Anda kelilingin dulu. Anda istikharah, Anda sholat istikharah, ya. Anda khalwat, Anda minta petunjuk pada diri Anda, pada batin Anda. Siapa guru yang selalu terkenang-kenang, terngiang-ngiang dalam tidur Anda nggak enak, makan Anda tidak enak. Terus wajah selalu hadir dalam diri Anda. Ketika itu gurunya wajahnya terlintas terus, maka insya Allah dialah orang yang tepat. Nah, setelah itu Anda belajar kepadanya. Dengerin wejangannya, taatin perintahnya. Ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, carilah guru yang barokah, karena guru yang barokah memiliki syafaat keselamatan dan juga syafaat keberkahan. Itu pentingnya mencari guru yang masih berguru. Syukur-syukur guru Anda masih berguru sampai nasabnya, ya, sanad keilmuannya guru Anda itu ke zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham sampai sini. Setelah Anda sudah mendapatkan ciri-ciri pertama, guru Anda masih berguru dan guru Anda sampai sanadnya, nasabnya ke Kanjeng Nabi, bersyukurlah Anda. Itu sudah tahap kebaikan Anda sudah dapat. Yang kedua adalah ketika Anda sudah diijazahkan ilmunya, pulang, pahami dulu definisinya, metafisiknya, sifatnya, cara kerjanya. Bagaimana ilmu ini bisa bekerja dengan baik? Bagaimana ilmu ini bisa mewujudkan apa yang menjadi masalah problema saya? Bukan sekedar iming-iming belaka. Ya, jadi kalau teman-teman nggak mau kecewa dalam belajar,
ingin cepat terwujud spiritualnya, maka sekali lagi saya mengatakan di video ini, setelah Anda mencari ciri-ciri guru yang tadi saya sebutkan, itu baru pertama. Anda berarti sudah memiliki syafaat kebaikan, keselamatan, karena guru Anda masih punya guru. Dan guru Anda bersambung nasab sanadnya ke Kanjeng Nabi. Lalu Anda pegang ilmunya, gigit dengan geraham Anda, dengan hati yang tulus, ikhlas, redho menerimanya sebagai guru batin Anda, sebagai mursyid Anda. Ya. Sehingga ilmu tersebutlah yang akan memberikan pengetahuan kepada Anda. Saya begini loh, sifat saya seperti ini. Kalau mau membutuhkan saya membantu Anda, Anda lakukan ini. Nah, itulah pentingnya bagi Anda belajar dengan guru yang barokah ilmunya. Dan kedua, hati Anda baik, tidak dangkal hati dan tidak kotor pikiran. Maka ketika Anda mendawamkan pulang setelah ijazah oleh guru Anda, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan lamanya, tidak sampai setahun insya Allah. Maka ilmu itulah yang akan memberitahu selain guru Anda. Selain Anda bertanya kepada guru, ya, Anda tidak paham juga oleh apa yang diajarkan guru, maka setelah itu Allah yang akan memberitahu Anda. Tuhan Anda yang akan membimbing Anda. Itu pengalaman fase di mana saya di saat itu belajar. Saya banyak kecewa dengan guru-guru supernatural saya. Tapi dengan saya berusaha untuk prasangka baik, walaupun kecewa, tetapi saya terus prasangka baik dan tidak pernah hilang adab dan tidak pernah menjelekan dia di dunia medsos maupun di dunia real. Bagi saya ya sudah, anggap aja kalah main judi. Tetapi tetap pada hakikatnya hati kita nggak nerima, karena jiwa penasaran kita, ya, ternyata dari ketidakpertanggungjawaban guru-guru kita dan dari tidak kedisiplinan kita. Jadi saya tidak menyalahkan guru semua dan saya juga tidak menyalahkan murid semua. Adanya ketidakjadinya kesinkronan partner yang baik adalah biasanya gurunya tidak bertanggung jawab. Tetapi kenapa guru tidak bertanggung jawab? Karena muridnya tidak disiplin, tidak beradab, sehingga gurunya lepas dari tanggung jawabnya. Ada juga sebaliknya, muridnya sudah taat, sudah takjim, tapi gurunya tidak bertanggung jawab. Ada juga, tetapi lebih banyak gurunya lepas dari tanggung jawabnya karena muridnya tidak disiplin, tidak menjaga adabul adab dalam belajar, sehingga membuat sakit hati seorang guru dan bahaya di sini. Maka dari itu saya mengatakan di fase saya dulu saya belajar, saya tidak menonjolkan kekecewaan saya sama dia, tapi saya ucapkan dalam hati, kelak saya akan berhasil. Itu bagaimana keberhasilan itu terjadi, teman-teman. Ya, tadi saya bilang, ketika wejangan ajaran guru Anda tidak bisa Anda terima oleh alam bawah sadar Anda, oleh akal sense Anda, mungkin karena belibet, mungkin karena memang tidak punya syafaat guru Anda, karena tidak tersambung nasabnya, sanadnya, ilmunya ke Kanjeng Nabi. Karena kebanyakan orang spiritual, teman-teman, orang supernatural itu punya guru, hanya guru supernatural aja. Misal belajar dengan saya, udah gitu. Si gurunya ini nggak belajar lagi dengan siapa lagi. Atau saya belajar dengan guru saya tidak lagi belajar lagi dengan siapa lagi. Nah, ini nggak ada syafaat. Maka ketika sesuatu wejangan pembelajaran diberikan kepada dia, tidak dapat barokahnya, tidak masuk ke hatinya, karena tidak ada syafaat guru seperti itu. Insya Allah kalau Anda tadi menemukan guru-guru yang tadi saya sebutkan, dengan guru yang masih berguru bahkan sampai ke Kanjeng Nabi, insya Allah ucapan Anda memiliki syafaat getaran kolbu kepada si murid. Itu ciri pertama. Dan itu insya Allah sebodoh-bodohnya seorang praktisi belajar,
Ya, sebodoh-bodohnya asalkan dia tidak dangkal hati, tidak prasangka jelek oleh gurunya, pasti berhasil. Karena setelah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang memberikan pertolongan kepada kita yang lagi belajar. Tapi dengan catatan, dengan hati kolbu yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dengan ketawaduan, ketaatan. Ya, samina wa atona, ya guru saya dengarin dan saya taatin. Dari kedua ini samina wa atona, kita udah dengerin gak bisa. Ya, setidaknya kita bisa taat. Itu. Karena dengan ketaatan kita kepada wejangan guru, maka Allah yang akan memberitahu setelah itu. Artinya ketaatan apa? Ketaatan adabul adab dalam sifat definisi metafisik kepada guru. Bukan berarti guru si A, bukan. Ini global, saya bicara global. Nah, ketika ini Anda miliki, Anda saminanya iya tapi nggak ngudeng, Anda hanya menjaga ketaatannya, Anda pasti dijamin niscaya wujud. Apa yang Anda mau? Pasti wujud. Kenapa saya bicara begini? Karena saya pernah ada di fase kegagalan, kekecewaan. Saya pernah ada di fase keputusasaan dalam belajar. Ya, saya juga pernah ada di fase perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa untuk menempuh cita dan cinta yang saya inginkan sehingga wujud seperti sekarang. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Anda bertemu saya tidak langsung seorang guru. Itu. Karena apa? Karena saya pernah ada di fase di saat bagaimana sedihnya. Bagaimana jeritan batin kita untuk bisa. Sehingga menjadi bisa. Ikutilah apa yang tadi saya katakan. Yakinlah niscaya wujud. Ya. Yang penting ketika Anda sudah memiliki dapat pengijazahan dari guru Anda, pulanglah riyadoh. Artinya riyadoh dawamkan. Ya. Dari segi mantranya, dari teori keterangan wejangan guru, dan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan kita, penyembahan kita. Kalau tiga ini bersinambungan, insya Allah Anda akan bisa dalam waktu singkat. Karena kebisaan itu datangnya dari satu pemahaman, teman-teman. Ya, dari pengertian, keterangan, pengertian dari guru itu tidak akan menempuh jalan ngerti kalau kita nggak paham. Memahami definisi metafisik ilmu spiritual untuk cepat dan berhasil dan membuahkan hasil nikmat untuk kita, itu butuh proses tirakat. Jadi kalau ada yang bilang, Kipraja katanya ilmunya instan, kok pakai proses? Ingat, ilmunya instan. Ilmu adalah doa, doa adalah ilmu, ilmu adalah pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini Anda pelajari definisinya, metafisiknya. Anda sudah ngerti belum? Sudah taat belum? Itu cara untuk mengerti dan paham dari ilmu yang sudah dijasakan. Bagaimana kunci dasarnya? Samina wa atona. Dengarkan wejangan guru dari teori sampai prakteknya. Taatin hukum ilmunya. Maka yang ketiga ini akan datang. Ma'rifatullah, Tuhan kalian yang akan meneruskan. Tetapi kalau Anda sudah menanamkan kekecewaan awalnya, kebencian, ya, dangkal hati kepada pengijazah ilmu tersebut, niscaya kesuksesan itu tidak akan Anda raih. Itu sudah sunatullah. Adapun keberhasilan dalam bermain demonstrasi gendam, demonstrasi hikmah, tapi sifat orang ini durhaka kepada guru. Sifat mulut ini tidak mengakui ilmu yang dia bisa ini dari gurunya, tetapi dia Allah kasih bisa. Seperti sejarah yang kita ketahui, Musa Somiri, yang gurunya malaikat Jibril, tetapi mati dalam keadaan kafir. Ya, itu Musa Somiri, ya, gurunya malaikat Jibril, mati dalam keadaan kafir. Orang seperti ini pun sama, dikasih kebisaan, ya, gitu.
Dikasih kebisaan, awalnya pusing, bingung, begini, sakit hati, gini, akhirnya kasih kebisaan. Seperti tadi saya ceritakan, saya pernah begitu. Ya, nah, guru muridnya seperti ini tidak akan menemukan kebarokahan. Kelak nanti di ujung jalan, di tengah jalan, di seperempat jalan, dia akan putus. Tidak akan bisa permanen, tidak akan bisa hakiki, dan tidak akan bisa didengar orang ucapan nasihatnya kepada bawahannya nanti. Kelak akan terjadi pengkhianatan juga seperti apa yang dilakukan cara belajar pada gurunya. Itu sudah pasti. Kalau dalam hukum duniawi itu sebutnya karma. Tetapi kita balik lagi, dalam saya pernah belajar, saya pun pernah mengalami, tetapi kini saya bisa. Kenapa saya tidak mendapat hukum karma itu? Kenapa saya tidak mendapatkan sunnatullah itu? Karena tadi teman-teman, ya. Karena tadi yang saya ucapkan, ketika kita mendapatkan guru yang tidak bersanad bernasab kepada kanjeng Nabi, karena saya tahu bagaimana saya melakukan kedurhakaan, saya lihat, oh, pantasan saya nggak bisa belajar sama dia karena dia tidak bersanad, karena nasab ilmu tidak menyambung kepada Nabi. Pantas ucapan wejangannya tidak bisa saya dengar, pantas ilmu tidak bisa saya serap. Maka dari itu saya tinggalkan. Jadi pengertiannya, saya tidak mendawami doa ilmunya selama 3 bulan, 10 hari, atau 100 hari. Bahkan 1000 hari. Saya tidak mengamalkan dulu. Saya putuskan dulu. Seakan-akan saya tidak pernah bertemu dengan dia. Seakan-akan saya tidak pernah belajar dengan dia. Karena saya sudah mencoba, tapi tidak masuk. Setelah saya teliti secara ilmiah, ternyata dia tidak bersambung nasab sanad ilmuwan guru-gurunya ke kanjeng Nabi. Bahkan ada yang lebih parah, saya belajar dengan si Junet tidak belajar lagi dengan yang lain. Dari situlah saya mengerti. Ini teman-teman, beda. Dengan Anda belajar kepada saya, Anda mendurhaki saya, jelas hukum karma terjadi. Kelak ada murid pengikut Anda yang seperti Anda. Dan Anda akan kecewa dan merasakan sakit perihnya bagaimana yang saya pernah rasakan atas kelakuan Anda. Kenapa begitu? Karena saya cerdas, guys. Saya itu mempelajari ilmu bukan sekedar bacaannya, definisi, sifat cara kerja, hukumnya ilmu saya pelajari. Ya itu tadi yang saya bilang. Ketika guru saya tidak bersanad, tidak bernasab, kenapa itu terjadi? Saya teliti, ternyata ilmunya tidak menyambung pada kanjeng Nabi. Dan yang lebih parah, guru tersebut yang saya tuntut, yang saya anggap sebagai panutan, ternyata dia tidak belajar lagi, mentok stuck di situ. Maka dari itu sebabnya saya tidak kena karma. Kenapa? Saya tidak lagi mengamalkan doanya. Lalu apa setelah itu saya lakukan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, setelah ini saya minta kepadamu. Itu cara saya belajar. Ya. Dan yang selanjutnya adalah kita mesti punya guru 2, teman-teman. Kita harus balance. Kalau guru supernatural Anda punya guru supernatural, Anda pun harus punya guru spiritual. Harus balance. Ketika supernatural Anda dalam pencarian, Anda berjalan dengan penuh kegagalan dengan guru supernatural Anda tetap bertahan di guru spiritual Anda. Apa itu? Guru ngaji. Ya, karena guru ngaji ini tidak bisa disamakan dengan Anda mencari guru supernatural. Kalau guru supernatural Anda bisa datang untuk pergi. Tapi kalau guru spiritual, guru sama, ya, guru Iqra, guru Al-Quran, jangan coba-coba Anda samakan dengan guru supernatural. Karena Anda bisa mengerti, mendapatkan pemahaman supernatural dari guru spiritual Anda. Makanya saya sarankan, carilah 2 guru dalam satu dunia, dalam satu kehidupan, dalam satu kematian. Di dunia ini carilah 2 guru, spiritual, supernatural. Selebihnya orang tua. Karena tempatnya orang tua adalah taat, tempatnya guru adalah iya. Thayyib. Sebetulnya panjang, teman-teman. Jadi keberhasilan orang tersebut dalam mempelajari suatu spiritual maupun supernatural bukan
utama atau seakan-akan itu dari suatu pengamalan saja. Bukan. Tetapi ada kerikil-kerikil kecil yang harus kita lewati, tirakatnya. Apa? Dengarkan wejangannya Samina. Dengarin wejangannya, taatin. Ya. Yang kedua, Samina wa'atona taatin. Oh iya, saya kecewa nih, saya belajar begini-begini, saya ingat, oh iya kata guru saya nggak boleh jelek hati. Oh iya, kata guru saya nggak boleh dangkal hati. Kalau Anda sampai timbul seperti itu, maka Anda bukanlah praktisi, Anda bukan pembelajar, dan Anda bukan sifat dari kesatria. Percaya, jauh sukses dalam hidup Anda hadir. Jangankan sukses, ya, bahagia juga kagak. Jadi saya terangkan teman-teman, khususnya untuk para subscriber Pusat Kebatinan, dan lebih terkhusus lagi oleh alumni saya dalam belajar, yang sudah mahir maupun yang sudah bisa dan yang masih belajar. Yang paling terpenting adalah bagaimana ketaatan Anda, prasangka baik hati Anda kepada si pemilik ijazah ilmu. Tetapi dengan catatan, ya, carilah guru yang memiliki kebarokahan, yaitu yang ilmunya bernasab bersanad langsung kepada Kanjeng Nabi. Kalau Anda memiliki guru Anda tidak bernasab, tidak bersanad, apapun spiritual ke, supernatural ke, dia sudah tidak lagi belajar, maka tinggalkan. Tidak ada kebarokahan dalam diri Anda belajar kepada guru yang seperti itu. Walaupun orangnya sakti, walaupun orangnya baik. Ya, karena kebaikan itu terkadang menjadi ujian buat kita. Ya. Jadi bisa dipahami sampai sini teman-teman ya. Kalau Anda ingin berhasil dalam belajar ilmu spiritual, dimanapun, siapapun gurunya, bukan berarti saya. Siapkan niat yang baik, rezeki yang halal, dan ketika sudah mempulang bawa ilmu, samina wa'atoma. Ingat wejangan guru, taati perintahnya. Disitulah Anda akan mengerti, memahami dari segala pengamalan yang Anda lakukan di rumah. Dengan catatan konsisten, istiqomah. Konsisten dalam berpikir, resapi, rasakan. Ya, setelah Anda sudah beramal, mengamalkan amalan, entah itu doa, entah itu mantra, pikirkan, resapi dengan jiwa, rasakan. Sehingga Anda merasakan kolbu Anda. Ya, energi rasa di telapak tangan Anda. Oke, gitu cara tingkatan suatu keilmuan spiritual seperti itu. Ya. Setelah Anda melakukan pengamalan konsisten, tidak gampang menyerah, perkuat sifat penasaran Anda. Harus punya penasaran teman-teman. Jangan punya sifat, wah saya ditipu, wah saya dibohongin, wah ilmunya nggak jalan. Misalkan Anda belajar dengan saya, punya pemikiran seperti itu, berarti Anda sampah. Ya, Anda sampah. Dan Anda belajar dimanapun tidak akan berhasil kalau Anda memiliki karakter, kepribadian, cara belajar seperti itu. Percaya omongan saya. Ya. Kecuali Anda orang pilihan. Itu. Kita sampah. Gimana mau dipilih? Setelah itu istiqomah. Lakukan pengamalan dengan istiqomah. Istiqomah yang saya maksud bukan istiqomah kelas wali. Istiqomah kelas wali itu dia konsisten dengan jam-jam tersebut. Istiqomah ini yang saya maksud lakukan terus-menerus walaupun waktunya tidak bersamaan. Misalkan Anda kemarin melakukan tengah malam jam 1 malam pengamalannya. Besok jam 2 malam. Nggak masalah. Meleset 1 jam, nggak masalah. Meleset 2 jam, nggak masalah.
Yang penting ikutin. Berapa malam jam berapa guru, berapa wirid guru. Gitu. Itu namanya istiqomah. Istiqomah kelas dasar. Tapi nggak masalah. Ya kan? Saya orang Kristen guru, saya orang Buddha, saya orang Hindu, non-Islam, saya tidak sembahyang, tidak sholat. Ya itu sembahyangnya ada. Walaupun Anda tidak sholat, Anda sembahyang. Pemujian, ritual, itu sembahyang namanya. Ya. Lakukan dengan istiqomah. Anda sembahyang, puji Tuhan Anda. Dengan baca-bacaan wajib Anda sebagai umat beragama. Setelah itu, Anda resapi, Anda merenungi dengan bacaan Anda, amalan Anda. Yang Anda dapat ijazah dari guru spiritual Anda. Yang terakhir, ucapkan rasa syukur. Dengan cara seperti ini, angsur demi angsur, kalbu Anda akan meningkat. Kalbu Anda akan terbuka. Kalbu Anda akan dimasuki rasa-rasa cahaya ilahiyah. Pikiran Anda berkembang, wawasan Anda berkembang, otak Anda, cara berpikir Anda luas. Itu teman-teman. Memang kalau dengar dari ucapan saya sedikit rumit, tapi kalau Anda jalani dengan tawadu, dengan ikhlas, itu sebetulnya nggak rumit, nggak panjang. Perjalanan nggak panjang, nggak rumit. Jalankan saya dengan ikhlas, dengan tawadu, dengan prasangka baik. Ya, banyak lagi sih. Jadi ada orang yang beramal banyak sekali ustadz-ustadz dari kalangan daerah sini, daerah tempat saya, yang bertanya kepada saya. Mereka itu mengeluh, sudah baca ini, baca itu, baca ini, kok saya masih nggak kaya-kaya. Ya, kok rumah tangga saya berantem mulu. Utang saya nggak lunas-lunas, yang ada makin banyak. Kenapa? Padahal saya tahajudnya kuat loh. Saya bacaannya apa aja saya bisa. Ya kan? Tetapi tidak bisa menopang kesejahteraan hidupnya, kecukupan kehidupannya. Kenapa? Karena tirakatnya dia tidak paham. Karena dia tidak menjalani riyadhahnya, tidak taat, tidak khusyuk, tidak tulus dengan tirakatnya, tidak menerima, tidak redho akan tirakat yang diberikan oleh gurunya, oleh Tuhannya kepada dia, tidak dijalani. Maka amalan itu sampah. Amalan sampah, ya. Sembahyangnya munafik. Apalagi Anda yang masih belum tahu spiritual. Ini ustadz banyak yang minta motivasi, edukasi kehidupan pada saya. Guru-guru ngaji. Tapi dengan mereka banyak yang berkeluh kesah. Kalau mereka aja berkeluh kesah, maka suatu yang normal buat Anda yang baru mengerti metafisik dunia spiritual. Nah, Anda pengen bisa dengerin nih video ini, insya Allah. Tadi saya mau ringkas menjadi 3 tahapan dari 3 pertanyaan. Tadi kan saya bilang menjawab pertanyaan dari subscriber atau followers atau chat Japri WA tentang masalah ilmu Haji Kesepuhan Karun Banten. Kemana ilmunya? Mana nasabnya? Itu kan. Yang kedua adalah apa keuntungan belajar di padepokan kami, yaitu Haji Kesepuhan Karun Banten. Yang ketiga adalah himbauan yang saya akan berikan dari pertanyaan para subscriber, para followers Japri WA, yaitu tentang pertanyaan yang ketiga, apa pantangan, apa larangan, dan bagaimana kunci tips sukses wujud dalam melakukan pengamalan ilmu Haji Kesepuhan Karun Banten. Ya, karena ini sudah terlalu panjang, jadi next time saya bikin part 2 nanti. Jadi sekarang ini itulah teman-teman. Ya, lakukan cara belajar dengan hati yang baik, rezeki yang halal, kalbu yang bersih, akal yang sehat. Ya, ilmu tidak bisa disalahkan, karena ilmu adalah keberkahan dari Tuhan. Ilmu adalah keredaan seorang guru.
Jadi jangan pernah Anda berpikir belajar ilmu tidak ada rasa. Bukan ilmunya yang tidak terasa, badan Anda yang banyak dosa. Bagaimana ilmu yang begitu halal, yang datangnya dari Tuhan, mudah terasa kalau kita sendiri banyak dosa? Maka ketika Anda melakukan pengamalan, sebelum melakukan pengamalan, sebelum berguru istiaroh, sebelum melakukan pengamalan setelah dari rumah guru, bertobatlah. Bertobatlah. Agar apa? Agar kolbu Anda ini bercahaya. Agar kolbu Anda ini, pikiran Anda ini bisa menerima amalan yang Anda baca. Sehingga bisa membongkrak hijab dinding yang tertutup dalam diri Anda. Sehingga Anda bisa terasa ilmu yang Anda bacakan, ilmu yang Anda wiridkan, ilmu yang Anda telah minta ijazah dari guru Anda. Jadi bukan nggak ada katanya tuh ilmu itu nggak ada rasa, nggak ada. Ilmu itu nggak aktif. Ilmu itu nggak berfungsi. Emangnya apaan? Motor, mobil. Tidak, ilmu itu ruh. Ilmu itu zat. Zat ini tidak akan menjadi wujud, tidak akan terasa kalau muridnya banyak dosa. Apa tidak boleh murid berdosa itu belajar keilmuan? Boleh. Tapi dengan catatan. Ya. Sadar diri. Tahu diri. Saya pendosa. Ketika ada suatu amalan kok teman saya bisa, saya belum bisa, berarti ada yang salah dalam diri saya. Apa itu? Mungkin saya banyak dosa, ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, tolonglah untuk kalian yang mau belajar sama saya maupun yang sudah belajar, gunakan dulu istiaroh, yakinkan, mantapkan. Setelah itu buka kolbu Anda, nah, taubat, agar tidak ada terjadinya kekecewaan, putus asa ketika Anda sudah mendapatkan ijazah dari seorang guru. Ya, karena satu amalan itu akan turun syafaatnya, akan terasa ilmunya, akan terwujud nikmatnya. Bagaimana diri kita? Kalau diri kita ini banyak kotoran, banyak sampah, banyak bau bangkai, hasil dari perbuatan perilaku kita di masa lalu, maka ilmu yang kita dawamkan ini tidak akan terasa, teman-teman. Ilmu masuk gak? Masuk. Ilmu bisa wujud gak? Bisa. Tetapi karena tidak wujud, karena Anda sudah sugesti, ilmu ini tidak terasa, maka Anda mengatakan ilmu ini tidak aktif. Jangan Anda berpikiran suatu ilmu spiritual, ilmu supernatural itu disamakan dengan benda hidup, benda mati di dunia nyata. Seperti motor, mobil, bangku, TV, apalah, atau HP. Jangan, kalau Anda berpikir seperti itu, aduh, saya jamin Anda belajar kemanapun tidak akan berhasil. Ya, karena Anda sudah memandang hina ilmu, sedangkan ilmu itu adalah milik Tuhan. Ya, guru hanya sebagai jembatan untuk Anda mendapatkan kemanfaatan, yaitu dari juru selamat wejangan guru. Maka samina wa atona lah dalam belajar. Ya, semoga bisa dipahami sampai sini. Saya buat part 1 dulu, karena kalau semuanya kepanjangan videonya. Tolong kalau nonton video saya jangan di skip, sambil ngopi santai aja, taruh di meja kalau nggak mau nonton seperti ini terlalu lama. Jadi biar Anda masuk gitu. Kenapa sabab-musabab saya belum bisa? Jangan dangkal hati, jangan iri dengan orang yang sudah bisa. Justru yang udah bisa itu jadikan motivasi. Kenapa dia bisa, saya belum bisa? Itu cara saya belajar. Ya. Kaji diri, sadar diri, tahu diri. Nah, itu tempatnya kalau Anda ingin menggali potensi dalam diri. Pasti ketemu. Ya. Ilmu di Haji Kesepuhan Karun Banten tidak mengenal dia senior sudah setahun 2 tahun dia belajar. Tidak menjamin dia itu sudah hebat. Bahkan masih ada 1 tahun 2 tahun masih nanya, masih bingung, masih ngeluh.
Bahkan ada yang baru belajar sebulan, 2 minggu, lu udah bisa. Ya, jadi senior dia juga Persekutuan Karun Banten bukan karena lamanya dia belajar, tapi karena tuh safina atonanya, hati kolbunya baik, sehingga Allah kasih pemahaman, pengertian yang cepat saat belajar. Itu seniornya, bukan yang setahun, bukan yang 2 tahun, tapi yang ketika dia belajar samina wa atonanya langsung dipegang, pengamalannya konsisten, istiqomah, dan hatinya prasangka baik sama guru dan selalu ingin berusaha membahagiakan guru. Karena kalau Anda tidak punya cara belajar seperti ini, percayalah Anda tidak akan bisa sukses belajar di guru-guru manapun. Karena awal konsep pemikiran Anda aja sudah salah. Ya, jadi benerin dulu di sistem pikiran Anda. Ya, tata dulu hati Anda, niat Anda, baru belajar. Kalau ininya sama ininya ngaco, urungkan. Ya, Anda jangan belajar ilmu putih, ilmu hitam santet pun, pesugihan pun tetap gagal. Percaya omongan saya. Jadi, semoga video ini dapat memberikan kesadaran dalam diri Anda, membangun pemulihan jiwa, semangat support kembali dalam Anda belajar. Dan kalau Anda punya dangkal jelek hati sama guru, minta maaflah dan bertobat sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut syafaat Anda. Ya, terkecuali saya menjadi seorang guru tidak berguru, dan alhamdulillah saya berguru sambung pada nasab sanatnya ke Kanjeng Nabi. Jadi kalian yang belajar sama saya, insya Allah kita akan bertemu di akhirat nanti. Ya, jadi nggak usah khawatir. Belajar di sini padepokannya legal, ilmunya real, ya, wejangannya jelas, nasab sanatnya jelas. Jadi nggak usah takut, dunianya real, legal, akhiratnya insya Allah terjaga. Oleh siapa? Oleh keberkahan syafaatnya juriyah Nabi, anak cucu Nabi. Nah, itu standar kita sebagai orang yang beriman. Dan itu harus diyakini. Kalau Anda bertemu guru-guru Anda sakti jalan di air, terbang di langit, tapi dia sudah tidak berguru, buat saya itu bukan guru. Karena Musa As-Somiri pun gurunya malaikat Jibril, matinya kafir. Oke, semoga bisa bermanfaat video ini, bisa membuat kebangkitan spiritual Anda kembali semangat. Dan kalau Anda punya salah dengan saya sebagai seorang guru, saya tunggu maaf Anda dan bertobatlah kepada Allah. Daripada Anda tersia-siakan dalam belajar. Ya, karena mahar di Padepokan Aji Kesepuhan Karuhun Banten amat teramat pedas bagi mereka yang katanya susah. Tapi ada juga yang bilang ini standar, lebih murah. Bahkan ada orang yang belajar maharnya lebih dari itu. Bagi orang yang memang tidak mengukur ilmu itu dengan suatu nominal. Dan tidak ada hukum ilmu jual beli. Adapun hukum mahar itu adalah sebagai tolak bala Anda, sebagai sedekah Anda, sebagai bakti Anda, sebagai cinta Anda, sebagai keyakinan Anda pada ilmu yang Anda tuntut tersebut. Jadi banyak lagi konsep definisi tentang mahar, ya, panjang lagi jabarannya. Sedikitnya seperti itu. Jadi kalau ketemu saya guru yang real aja Anda bingung, Anda ragu, bagaimana ketemu guru-guru yang di luar sana yang banyak drama Koreanya, halunya, ya. Lebih baik nggak usah belajar, punya duit kumpulin, beli mobil, senengin bini, kasih jajan anak, beli jajannya ke mall, daripada Anda belajar spiritual tapi nggak jadi. Sayang kan? Nah, saya lebih baik begitu. Gitu, karena belajar spiritual itu mudah tapi tidak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Butuh kesadaran diri, butuh ketingkatan semangat diri, dan butuh kualitas rohani diri yang positif. Begitu aja, semoga bermanfaat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu.
Salam kita damai. Om Swastiastu. Salam budaya.